Hasil pertanian masuk ke zona industri. Hasil-hasil komoditi yang sudah dihasilkan oleh petani kita itu tidak dijual apa adanya, tidak dijual sebagaimana yang mereka atau teman-teman para petani ini hasilkan, tapi bisa bisa masuk ke zona industri, kemudian ada nilai lebih yang bisa dihasilkan dari komoditi tersebut. Paling lengkap mungkin di Indonesia. Sekian provinsi yang ada di Indonesia, mungkin Jawa Timur paling lengkap karena memang geografisnya ya, ada pegunungan yang juga tidak menutup kemungkinan menjadi penghasil dari beberapa komoditi tanaman gunung seperti kopi, kakao dan lain sebagainya. Selamat datang kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara yang akan ngobrol santai bersama dengan anggota DPRD Jawa Timur. Kita di sini akan membahas seputar Jawa Timur lah ya, sebagai perwakilan rakyat daerah gitu kan ya. Dan kali ini kita akan kedatangan Bapak Muhammad Abdul Qodir dari fraksi PKB, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Bapak Qodir. Pagi Mbak Rara. Iya. Ini saya panggilnya Bapak, Cak, atau apa nih? Om boleh. Rodok bahaya gile Om iki. Om Qodir gimana kabarnya? Kok gak enak? Gak enak ya kayaknya. Nggak, saya biasa dipanggil Cak aja. Oh Cak, ya. Cak Qodir, hari ini gimana kabarnya Cak Qodir? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan, Cak? Alhamdulillah sudah. Sarapan apa, Cak? Tapi Cuitan lo ya. Acara sarapannya menu masakan istri. Asik. Menu Jawa atau luar Jawa, luar negeri mungkin? Ya, Jawa lah. Jawa. Karena orang Jawa. Karena orang Jawa. Oke, ini supaya kita lebih dekat lagi sama Cak Qodir gitu kan, kita akan membahas kepribadiannya Cak Qodir di sini. Cak Qodir, aslinya mana kalau boleh tahu? Saya asli Gresik. Oh, asli Gresik. Asli Gresik, lahir di Gresik. Dapilnya? Dapil Gresik juga. Oh, dapilnya Gresik juga. Lamongan juga. Gresik. Dapil 13 ya. Dapil 13 Dapil mencakup 13. Gresik, Lamongan. Ya, itu aja ya berarti ya. Oke. Cak Qodir, kegiatannya selain menjadi anggota DPRD apa nih? Saya peternak. Oh, peternak. Ya, saya peternak. Saya juga ya supplier kecil-kecilan untuk beberapa industri sandal sepatu lah. Sandal sepatu, boleh lah saya di endorse, Cak. Boleh? Boleh, ukuran saya 41 ya. Oke, besok tolong dibawakan ya. Nanti dicatat. Dicatat aja maksudnya. Salah, kok bisa itu loh. Oh, berarti Cak Qodir ini adalah peternak ya. Makanya komisinya pas di Komisi B. Betul. Oke, Cak Qodir, ini Komisi B. Ini kan masyarakat pastinya banyak sekali yang masih belum tahu gitu kan. Komisi B ini sebenarnya membahas terkait apa aja sih kalau boleh tahu? Komisi B itu sebenarnya salah satu domain unggulannya ya di perekonomian. Oh, perekonomian. Salah duanya? Di antaranya adalah pertanian, kelautan, UMKM yang berkaitan dengan uang lah ya. Hajat hidup banyak orang. Iya. Karena sektor-sektor ini sektor-sektor yang banyak orangnya. Banyak orangnya. Petani, kelautan, UMKM juga termasuk ya. Sektor apa ya? Kulineran, sektor ya? Keumatan. Sektor yang setiap hari itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Betul ya, Cak Qodir ya. Betul. Untuk pertanian tadi salah satunya. Salah satunya. Baik, karena pertanian di Jawa Timur itu kan ibaratnya penyumbang terbanyak perekonomian di Indonesia kan ya, Cak ya? Kalau di Jawa Timur ini pertanian itu penyumbang PDRB kedua kayaknya setelah industri. Setelah industri. Ya, setelah industri. Tapi seringkali di beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Timur
ya silih berganti. Kadang tahun ini penyumbang PDRB terbesarnya ada di industri, kayak Gresik itu juga sama. Masih industri pertanian. Pertanian dalam arti luas ya, ada kelautan juga, ada perikanan. Kalau Lamongan itu kayaknya penyumbang PDRB terbanyaknya di sektor pertanian. Perikanan. Oke, Gresiknya Gresik mana Pak? Kalau boleh tahu, Gresik kan banyak ya, Saya luas gitu. ada di Gresik Selatan, jadi ujung. Sebelah barat saya ini sudah Mojokerto, sebelah timur saya Surabaya. Oh, berarti Gresik yang kalau lewat tol ini yang Tol Sumo. Kalau turunnya di situ berarti. Ya, desa saya itu persis rest area 726. 726 itu desanya. Berarti Cak Kodir ini asli wong desa. Asli berarti ya. Wah, keren banget. Terus ini kalau ngantor ke Indrapura PP kah atau naik PP? Oh, PP. 40 menit nyampe kantor. 40 menit nyampe kantor ya. Kalau lewat tol itu berarti turunnya lewat tol Pasar Turi. Ya. Nggak bosen gitu, Cak? PP kan itu termasuk ya dikerjakan dengan riang gembira kan. Riang gembira. Tidak membosankan. Tidak membosankan. Iya, karena kerjaannya sampingan itu ya, anggota DPRD ya. Tugas mulia. Tugas mulia, betul, untuk masyarakat Jawa Timur. Betul ya Cak Kodir ya? Iya. Oke, kita akan di episode kali ini bersama dengan Cak Kodir, kita akan membahas seputar optimalisasi hilirisasi pertanian Jawa Timur, kemudian juga peta jalan komoditas yang diperlukan. Ini sebelum saya bertanya lebih jauh lagi, kita tanya yang deket-deket ya. Ya Cak ya, sebenarnya apa aja sih yang menjadi salah satu komoditas yang ada di Jawa Timur? Jawa Timur ini sebenarnya lengkap ya. Kalau ngomong komoditas paling lengkap mungkin di Indonesia. Sekian provinsi yang ada di Indonesia, mungkin Jawa Timur paling lengkap karena memang geografisnya ya. Ada pegunungan yang juga tidak menutup kemungkinan menjadi penghasil dari beberapa komoditi tanaman gunung seperti kopi, kakao dan lain sebagainya. Kita punya daerah Malang, Lumajang, Jember. Kalau Jember itu apa ini? Ya, Jember ada kakao, ada kopi, ada tembakau, ada bahkan tembakau unggulan produk pertanian Jawa Timur yang dibuat rokok cerutu apa itu bahkan dari Jember. Jadi memang lengkap. Nanti di belahan barat kita punya Ngawi, Ponorogo, itu komoditi unggulannya pasti padi, jagung dan seterusnya, itu komoditi pangan unggulan ya, pangan pokok, beras, jagung dan seterusnya. Di sebelah selatannya lagi Malang, Blitar juga menjadi bagian dari penghasil kakao. Artinya ada tanaman perkebunan dan ada tanaman pangan. Kalau di Lamongan sendiri, Pak? Lamongan kalau dapil saya separuh tanaman pangan, separuh ikan. Oh, enak berarti ya? Jadi bahkan ada satu lokasi yang disebut, kalau di dapil saya ini disebutnya dengan Mina Tani. Mina Tani itu sekali tanam ikan, sekali ditanam ikan, 2 kalinya padi. Ketika air melimpah, ikan dia tanam. Para petani kita ini, petambak-petambak kita, nanti ketika sudah memasuki bulan-bulan kemarau, itu biasanya tanemin padi. Wah. Nah, itu bisa 2 kali sampai masuk ke musim penghujan. Jadi ya? ada istilah Mina Tani. Ada yang mina saja ya, ada yang tani saja, ada yang Mina Tani. Dua-duanya tadi. Dua-duanya ya. Oke. Ini yang Lamongan ya. Kalau Gresik sendiri? Gresik sama. Oh sama. Mina Tani juga? Ada Mina Tani di daerah Duduk, Cerme, di beberapa kawasan lah yang menjadi irisan perikanan, juga ada yang Mina Tani. Termasuk Sedayu, Dukun kayaknya juga iya. Di beberapa kecamatan ada yang memang area-area yang memungkinkan untuk disebut sebagai zona Mina Tani.
Zona Minatani. Iya. Ini baru tahu ini ya. Masyarakat mungkin di sini juga masih ternyata di Lamongan Gresik ada Minatani. Kalau selain Lamongan Gresik, Cak Qodir, apakah ada Minatani tersebut atau memang ini dikhususkan untuk wilayahnya Cak Qodir? Kayaknya ya sama, ada yang di beberapa daerah yang memang penghasil ikan juga, kayak Tuban-Tuban di mungkin ada, tapi saya enggak tahu persis ya. Tapi kalau yang di Lamongan Gresik saya tahu persis. Karena ini daerah saya, dapil saya, dan saya tiap hari juga tempat tinggal di sana dan tidak jauh dari tempat tinggal saya juga. Jadi saya tahu persis kalau yang di dapil saya. Tapi tidak menutup kemungkinan di kabupaten yang lain juga mungkin ada. Juga ada Minatani. Minatani. Oke, Cak Qodir. Saya kepo nih, Cak Qodir. Sejauh ini untuk masyarakat yang ada di dapilnya Cak Qodir terkait masalah pertanian, perekonomian dan lain sebagainya, khususnya di Komisi B, apakah ada masukan atau gejolak-gejolak apa ya? Yang namanya masyarakat itu kan kadang ada yang menyampaikan kritikan. Ya. Pernah nggak sih, Cak? Atau mungkin apa sih kritikannya itu? Ya karena saya ini hidupnya di desa. Nggih. Tiap hari saya juga ketemu dengan kalau saya tidak ngantor, saya di rumah pasti ya ketemu dengan para petani, ketemu dengan teman-teman pelaku-pelaku usaha di sektor pertanian. Ya pasti banyak yang masyarakat sampaikan ya kepada kita. Tapi paling tidak memang hari ini adalah keseriusan pemerintah kaitannya dengan percepatan peningkatan kesejahteraan para pelaku di sektor pertanian dan perikanan. Itu yang rata-rata disampaikan ke kita. Di samping nanti problemnya macam-macam, ada perbaikan atau apa istilahnya revitalisasi jalan usaha tani, revitalisasi jaringan irigasi pertanian, revitalisasi alat atau bantuan alat-alat pertanian dan lain sebagainya, itu yang biasa mereka keluhkan. Oke, yang sering dikeluhkan oleh para petani. Termasuk harga. Harga yang kadang melonjak, kadang turun Harga yang pesat. tidak stabil di komoditi-komoditi tertentu kan tidak ada HET-nya itu. Tidak, harga terendahnya tidak diputus oleh pemerintah. Itu yang biasanya memang terjadi fluktuatif, terjadi naik turun yang cukup cepat, kadang naik banget, Kadang turun drastis. kadang giliran para petani kita lagi panen, harganya jatuh banget. Itu juga menjadi salah satu kendala yang memang harus diurus oleh pemerintah. Salah satu tantangan terbesar dari DPRD Jawa Timur, nggih, Cak Qodir. Baik, ini kita lanjut, Cak Qodir. Kan pastinya banyak sekali yang bilang hilirisasi itu adalah jalan ninja pertanian Jawa Timur. Nah, sebenarnya apa sih arti hilirisasi dalam konteks pertanian? Kalau hilirisasi kita bahasakan bahasa petani ya, yang paling mudah itu kan membawa hasil pertanian masuk ke zona industri. Hasil-hasil komoditi yang sudah dihasilkan oleh petani kita itu tidak dijual apa adanya, tidak dijual sebagaimana yang mereka atau teman-teman para petani ini hasilkan, tapi bisa bisa masuk ke zona industri, kemudian ada nilai lebih yang bisa dihasilkan dari komoditi tersebut. Kalau beras ya jadi beras premium, kalau jagung ya tidak sekedar dijual jagungnya, tapi mungkin diolah bisa menjadi pakan ternak, bisa masuk ke industri-industri itu. Jadi ya hilirisasi itu kalau dibahasakan yang mungkin yang lebih mudah ke para petani ya itu. Bagaimana pemerintah ini memediasi, menyambungkan adanya kemitraan antara pelaku-pelaku usaha di sektor pertanian dengan industri yang ada di Jawa Timur. Oke. Jadi menjadi bahan olahan lah. Istilahnya nanti harapannya tidak dijual mentah, tidak dijual produk pertaniannya langsung begitu hasil dari sawah dijual dan lain sebagainya, pasti akan begitu-begitu aja, tidak ada nilai lebihnya. Tapi ini diajak para petani ini untuk sadar, untuk paham banget kaitannya dengan industri-industri yang
industri-industri pengolahan dari hasil di sektor pertanian kita. Mungkin itu. Baik, itu adalah hilirisasi dalam konteks pertanian. Nah, Cak Qodir, kenapa sih Jawa Timur itu perlu serius bikin peta jalan komoditas pertanian? Saya kira seluruh sektor ya harus ada peta jalan karena ini penunjuk arah. Hari ini aja kalau saya tadi datang ke sini kalau tidak Pakai pencet GPS. iya, Nyasar ya, Pak? pakai GPS nyasar. Kalaupun nyampe pasti waktunya lama. Lama. Habis-habisin solar kan begitu toh? Iya, benar. Habis-habisin waktu dan lain sebagainya. Lah peta jalan itu bagian dari petunjuk arah, bagian dari roadmap yang kita sepakati bersama, yang itu tujuannya pasti bagaimana bisa meningkatkan nilai tambah bagi para petani. Berarti seperti kompas ya, Cak? Ya harus ada petunjuk arahnya. Kira-kira kalau sektor hari ini kita mau garap sektor padi, apa sih problem hari ini yang dihadapi oleh pelaku-pelaku atau petani-petani yang menggarap sektor ini? Oh ternyata irigasi yang tidak memadai, jalan usaha tani yang belum sempurna banget, yang belum memadai. Nah, bagian-bagian dari seperti itu mestinya dijadikan satu roadmap, jadi peta jalan untuk Pemprov ini bisa memprogramkan sesuatu yang memang bisa mendorong sektor ini untuk bisa mensejahterakan mereka. Minimal itu kan mengurangi kos. Nah, kalau kita tidak punya peta jalan, kita tidak tahu berapa kira-kira luas jalan usaha tani yang ada di Jawa Timur. Betul. Untuk salah satu mengurangi kos produksi pertanian kan salah satunya jalannya bagus, irigasinya bagus, suplai airnya terpenuhi, sehingga ketika musim hujan air tidak semua. Berapa embung yang harus kita bangun di Jawa Timur ini di sektor-sektor pertanian? Ketika musim hujan tidak semua air ini kita buang ke laut, tapi ada yang kita tahan untuk suplai kebutuhan ketika musim kemarau atau musim tanam kedua, ketiga kalau padi. Kan itu semuanya harus butuh peta jalan. Benar. Butuh rumusan-rumusan sehingga ini menjadi dasar pemerintah untuk membuat kebijakan dan program kerja. Dan program kerja tadi supaya juga produksinya itu sesuai dengan targetnya juga. Betul. Oke, baik. Mungkin Cak Qodir mau minum dulu? Mau ngopi dulu boleh? Boleh. Atau lanjut kita ngobrol-ngobrolnya? Saya ngikut aja. Ngikut aja, oke. Tapi kalau mau sambil minum boleh banget loh, Cak. Siap. Monggo, biar nggak keseretan ya kata orang Jawa ya. Ini kan sudah dikupas ini. Sudah dikupas berarti ini termasuk ini enggak, Cak? Kita minum dulu. Kita lanjut ya, Cak Qodir ya. Kalau boleh jujur, Cak, tantangan atau kendala terbesar hilirisasi pertanian di Jawa Timur sekarang ini apa ya? Hari ini tantangan di samping menyambungkan antara persepsi petani dengan persepsi industri itu yang menjadi tugas utama di pemerintah sebenarnya. Bagaimana antara industri pengolahan dengan pelaku-pelaku petani, dengan petani-petani kita, itu satu persepsi, satu tujuan, satu pemikiran bahwa memang komoditi-komoditi yang kita produksi melalui lahan-lahan kita itu ada nilai lebih ketika ini bermitra dengan para industri dan pelaku-pelaku industri kita. Itu yang hari ini harus dilakukan. Yang kedua, memang tidak semua produk pertanian kita itu memenuhi kualifikasi kebutuhan industri. Oh, berarti ada standar-standarnya. Nah, maka tugas pemerintah melalui Dinas Pertanian harus membuat standarisasi produk pertanian. Saya contohkan yang paling update ini yang kita garap hari ini ya, garam. Madura itu kan jelas-jelas penghasil garam. Betul. Tapi kenapa garam dari Madura, garam dari Gresik, garam dari Benowo, Surabaya itu tidak masuk ke industri kita? Karena alasan industri kita pasti
kualifikasinya Pak. Kami butuh garam yang Seperti ini. kualifikasinya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Nah, padahal industri kita di Jawa Timur ini kebutuhan garamnya cukup tinggi. Cukup tinggi. Dan itu akhirnya apa? Mereka impor. Terus? Mereka mengimpor garam dari luar. Nah, ini yang harus terus dilakukan pembinaan. Artinya tadi itu menyambungkan kemitraan antara industri dengan pelaku-pelaku di sektor pertanian itu ya tidak hanya sekedar menyambungkan, tapi juga pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus memberikan edukasi, pelatihan agar kualifikasi kualitas produksi petani kita itu memang sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh industri kita. Yang ketiga, modal. Nah, selama ini apakah belum ada kualifikasi dari Pemprov terkait yang tadi Cak Qodir katakan? Kalau saya boleh jujur ya sangat kurang sekali. Saya kemarin baru saja rapat itu dengan Dinas Kelautan soal garam itu tadi yang saya sebut. Industri apa ini? Kalau industri kain itu apa? Tekstil kita di Jawa Timur besar banget. Banyak, itu. Besar. Lah industri tekstil itu kebutuhan garamnya juga tinggi. Masa iya sih garam Madura, garam-garam yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku kita, para pelaku pembuat garam kita ini, baik Madura maupun di Gresik maupun di beberapa tempat yang lain ini tidak bisa dipakai untuk kebutuhan tekstil ini. Kan ya naas banget. Belum lagi nanti industri garam itu spek tertingginya pasti masuk di garam-garam yang masuk kualifikasi untuk sebagai obat. Oh, jauh itu. Wong untuk industri tekstil aja nggak bisa. Nah, ini yang harus didampingi. Dan saya kira memang perlu kerja keras dari pemerintah. Serius ngurusnya serius. Nah, Cak Qodir, ini saya mau tanya, kalau misalnya dari beberapa wilayah yang tadi Cak Qodir sebutkan seperti misalnya garam dari Madura, kemudian dari Surabaya dan lain sebagainya, itu kan ada beberapa jenis yang tidak sesuai standar kualifikasi dari yang tadi Cak Qodir bilang. Terus itu diapakan, dikemanakan gitu? Akhirnya ya garam-garam ini menjadi komoditi yang diolah di home industri kecil, di kebutuhan-kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan peternak. Akhirnya kan nilai harga jualnya kan juga cukup rendah. Iya. Maka jangan kemudian kita mempersalahkan masyarakat kita kalau kemudian pelaku-pelaku usaha di sektor garam ini ya jadi ogah-ogahan lagi. Apalagi anak-anak muda hari ini ya ngapain panas-panas begitu terus garamnya murah banget kan begitu. Tapi kalau dilindungi, diedukasi, dikasih pelatihan, dibantu bagaimana kemudian bisa membuat garam yang memenuhi kualifikasi industri, pasti ada nilai lebih. Kalau itu pasti nanti pelaku-pelaku di sektor ini akan tumbuh. Anak-anak muda juga mau ikut terjun. Tentunya ya ada pemanfaatan teknologi yang masuk ke sana lah. Kalau selama ini kan garam kita ini mengandalkan panasnya matahari, pencahayaan dari situ. Tapi di beberapa negara kayak India sudah tidak lagi. Oh, sudah tidak ada. Di Australia itu garam sudah tidak lagi mengandalkan itu. Ada teknologi yang masuk sehingga kualitas mereka itu lebih baik. Nah, itu tugas pemerintah untuk menjadi fasilitator, menjadi edukator dari kepentingan pelaku-pelaku para petani kita itu. Nah, itu kan tadi tugas dari pemerintah, Cak Qodir. Nah, di Jawa Timur ini kan pastinya punya PT Garam. Nah, ini perannya dari PT Garam sendiri apa ya? PT Garam ini lama-lama di Gresik ini di dapil saya, itu lahannya sangat luas sekali. Nah, itu perannya gimana tuh, Cak? Kayaknya sampai hari ini saya belum melihat juga peran PT Garam yang signifikan bagi pelaku-pelaku usaha di dunia garam ini. Bahkan di Gresik zonanya sudah hampir habis. Cuma didatangkan garam dari mana gitu.
termasuk yang pelaku-pelaku garamnya karena tidak teredukasi, karena tidak bermitra dengan baik, lahan-lahan hari ini ya makin terkikis. Dan PR besar kita yang saya di Jawa Timur ini beberapa kali saya sampaikan ke Dinas Kelautan itu. Kalau kita mau alih fungsi lahan, sektor di lahan-lahan sektor pertanian itu kita harus ngurus sampai ke Jakarta. LSD namanya, lahan sawah dilindungi. Tapi alih fungsi untuk lahan perikanan kita, termasuk lahan garam itu, begitu mudahnya. Cepet gitu. Tiba-tiba keluar. Sudah jadi industri. Di Gresik itu berapa ratus hektar lahan budidaya ikan, lahan garam yang sekarang menjadi kawasan industri JP itu. JP. Di antaranya kan hari ini kan kita menginisiasi, Komisi B ini menginisiasi perda kaitannya dengan garam dan produk perikanan lainnya, termasuk perlindungan nelayan tradisional. Pasti nanti kita akan public hearing juga, kita melakukan mengundang juga PT Garam agar peran PT Garam ini semakin maksimal sebagai BUMN dalam sektor itu. Karena sudah punya PT-nya sendiri harusnya lebih maksimal ya, Cak Qadir ya. Harus dong. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Baik. Ini kalau ngomongin soal komoditas, Cak Qadir, apa sih contoh nyata komoditas Jawa Timur yang sudah siap dihilirisasi? Hari ini yang surplus kita ini beras. Tebu kita juga terus meningkat. Di beberapa industri tebu, industri gula sudah melakukan revitalisasi mesin-mesin mereka ya. Yang dulu kan selalu wah mesinnya tua-tua, gulanya kurang maksimal, dan kayak saya kemarin lihat di PT Raja Wali yang ada di Madiun, Malang itu sudah bagus. Sudah melakukan revitalisasi mesin pengolahan mereka. Jadi di antaranya mungkin yang besar ya beras. Ini bagaimana beras petani-petani di Jawa Timur sudah tidak ada lagi beras medium. Kalau beras oplosan gimana, Cak Qadir? Kan ini lagi ngetren nih kayaknya ya. Makanya kan, kalau tidak ada medium, semuanya premium, itu nanti tidak akan ada yang dioplos. Oh gitu. Cara kerjanya begitu benar juga sih ya. Ini dioplos itu kan karena ada medium, ada premium. Sehingga bagaimana beras medium ini ditambahin sedikit dari beras yang masuk kategori premium, sehingga mereka jualnya premium. Tapi kalau sudah petani kita ini sudah ada standarisasi semua produk beras di Jawa Timur, petani-petani kita ini sudah bisa memproduk beras premium semua, pasti tidak ada oplosan. Benar itu benar. Lah oplosan itu kan lahir sejak pemerintah menetapkan, sebelum itu tidak ada. Kan sejak pemerintah membuat klasifikasi itu, ini medium, ini premium. Sebelumnya orang tidak tahu. Hanya orang kampung, petani-petani kayak di desa saya. Ini bapak saya itu petani sampai hari ini. Oh, sampai hari ini? Oh iya, abahku itu usianya 80 berapa. Pasti orang-orang dulu kuat-kuat pasti. Tapi tiap hari masih ke sawah juga, jadi saya tahu. Tiap hari ke sawah. Ini dari dulu kalau beras dibawa ke slab, yang pastinya kan orang dulu itu kalau panen pertama disimpan untuk kebutuhan sendiri. Sisa dari panen kedua biasanya dijual. Nah itu ketika yang disimpan ini di slab kok remuk gitu ya. Iya benar. Patah-patahnya banyak sekali. Oh ini berasnya gak sepiro api. Nah itu kan bisa jadi kekeringannya kurang, artinya kandungan airnya masih tinggi. Kemudian kualitas, saya baru paham loh ini, ternyata ada kandungannya seperti itu ya, Cak ya. Kandungan airnya tinggi, kurang kering, kalau orang Jawa itu, kalau orang petani itu belumnya sebutnya dorong tuwek temenan wis dipanen. Ya, kurang juga, kasih sayang juga ya. Itu juga menyebabkan kualitas beras itu menurun. Ketika diseleb patah-patah, kandungan airnya tinggi dan lain sebagainya. Itu kemudian oleh pemerintah ditetapkan, oh yang begini ini namanya medium. Yang begini ini premium. Yang utuh-utuh itu 80% kalau tidak salah, 85 atau 80% itu. Ini semua utuh. Oh berarti ini
Premium. Akhirnya Jadilah beras oplosan, ya kan? yang punya mensrea. Saya kira lagi tenar ya. Mensrea. Iya. Kalau dipikir-pikir bener loh, Cak. Ada niat tidak baik, niat jahat pasti. Wah, ini kalau saya beli premium 1 kintal, Beras kemudian mediumnya beras mediumnya 5 kintal kan begitu. Saya oplos, saya jual dengan harga yang tinggi premium. sama premiumnya. Akhirnya yang medium kan ikut naik kelas itu. Apalagi masyarakat kan pastinya banyak yang Ya. tidak tahu gitu kan, Cak Kodir. Konsumen kita belum sepenuhnya bisa meskipun hanya baca saja tulisannya Iya. biasanya. Tapi jarang banget konsumen-konsumen kita ini kan Mengecek. orang Indonesia itu kan baik hati. Orang Baik Jawa itu orang baik hati. Jadi ketika baca premium ya sudah percaya. Tidak upaya untuk dilihat dalamnya patah-patahnya lebih dominan apa enggak kan enggak dilihat lagi. Pokoknya ono tulisannya premium percayalah. Akhirnya dibeli dengan harga premium. Premium. Ya, berarti Jadi masyarakat nanti cara menghapusnya gimana beras oplosan? Semua standarisasi masuk premium sudah pasti. nggak ada. setuju. Harus dimasukkan ke dalam Iya. tahap premium semuanya. Nanti jadi klasifikasinya begini, ada beras premium, ada beras apa yang pupuknya menggunakan organik itu, beras organik. Di beberapa kabupaten di Jawa Timur Barat, Ponorogo, Ngawi itu sudah Pakai organik tadi. iya menghasilkan beras organik. Itu jadi nanti ini premium dan ini beras organik itu jualannya lebih mahal pasti. Karena dia tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Oke, berarti benar-benar real. Iya, semua pakai organik. Saiki wis serba males ya, Iya. males buat bikin. Harus di ini dan ini tugas Harus pemerintah. diedukasi lagi Harus dong diedukasi. berarti. Saya sih lagi kampanye besar-besaran, pakai pupuk organik, manfaatkan pupuk-pupuk kandang. Kalau dulu di setiap rumah ada 2-3 ekor sapi, kambing dan lain sebagainya, maka manfaatkan kotoran hewan itu. Itu biogas itu ya, Iya. Cak Kodir ya? Iya. Berarti sampai sekarang ini Cak Kodir lagi mengedukasi Ya, lagi kampanye itu. kampanye itu di dapilnya berarti ya di Gresik dan Saya Lamongan. ngajak beberapa petani sayur. Petani Kalau sayur. daerah saya ini sayur, penghasil sayur terbesar Sayur apa itu, Cak? macam-macam. Oke. Ada bayam, ada ya kemangi, ada senikir, ada sawi, ada macam-macam. Tapi sejauh ini mereka para petani gimana pendapatnya? Iya, Mau ya pakai yang organik? terbantu. Saya kan kebetulan punya kandang sapi ini. Saya ini peternak. Itu biasanya saya keringkan, habis itu dicacah gitu. Kalau punya mesin sebenarnya itu digiling kotoran sapi itu. Giling sampai lembut tuh nanti dikasih beberapa cairan lah. Itu bisa jadi pupuk organik juga. Tapi biasanya petani-petani kita coba diajak aja itu dimanfaatkan kering, digerus, habis itu langsung dimanfaatkan. Luar biasa. Nah, itu salah satu komoditi lain yang bisa masuk ke industri ya dan nanti pasti nilainya mahal itu kalau di daerah saya itu ada penghasil bengkoang. Bengkoang. Bengkoang itu kan masuk industri kosmetik. Iya. Salah satu lah. Kalau petani itu tidak hanya petani bengkoang katakan. Pemerintah ini tidak hanya membiarkan para pelaku petani bengkoang ini bermitra dengan bakul rujak. Kan yang hari ini kan bengkoang itu identiknya kan gerujaan kan Betul. gitu. Gerujaan. Padahal ada industri kosmetik yang kebutuhannya juga Besar. tinggi. Lah kalau pemerintah bisa bisa menjadi mediator mereka untuk bermitra ini kan luar biasa nilainya. Luar biasa. Petani pasti sejahtera. NTP-nya itu pasti naik. Nilai tukar petaninya itu naik. Kalau NTP-nya naik, ya mestinya itu dibarengi dengan naiknya kesejahteraan. Begitu. Kita dukung guys, dukung kampanyenya Pak Cak Kodir ini untuk seluruh petani yang ada di Jawa Timur, bukan hanya wilayahnya saja, dapilnya saja, untuk memakai pupuk organik. Betul. Jangan kimia. Kimianya dibuang aja. Itu kan juga termasuk mengurangi anggaran dari Betul. petaninya tadi ya, Cak ya. Nanti Oke. tidak lagi ada demo-demo, ada ada protes-protes lagi. Oh, pupuk subsidinya dikurangi dan lain sebagainya. Berarti termasuk porang juga berarti. Porang boleh, porang termasuk komoditi industri kita lah. Singkong ya kalau hari ini
Singkong cuma dijualnya tradisional banget kan, dijual bawa ke pasar, dibeli sama tukang-tukang jual gorengan itu, ya nilai tukar itu tetap itu tetap jalan karena ini UMKM yang harus terus dipelihara. Tapi industri yang juga akan menyerap lebih besar dari hasil komoditi itu juga harus digagas, harus dimediatori oleh pemerintah untuk bisa masuk ke industri. Kan singkong kita juga cukup besar, Malang, kemudian Kediri, itu kalau tidak salah itu, Tulungagung juga itu besar penghasil singkong dan kualitasnya bagus. Lah masuk ke tepung apa istilahnya itu, tepung terigu ya, tepung tapioka apa itu yang tepung beras, tepung terigu, tepung yang dari singkong itu kan bagus kalau bisa masuk industri singkong kita itu. Benar-benar iya. Pasti nilainya lebih mahal, lebih tinggi, dan industrinya jalan, ada serapan tenaga kerja, petaninya terus seneng nanem karena ada nilai lebih yang diperoleh dari hilirisasi yang digagas oleh pemerintah ini. Keren. Terakhir, Cak Qodir, ini harapannya untuk para petani-petani yang ada di luar sana, atau mungkin statementnya dari Cak Qodir, pesan dari DPRD Jawa Timur soal hilirisasi pertanian. Monggo bisa lihat di kamera sebelah sini. Saya berpesan pada pelaku-pelaku petani kita di Jawa Timur, terus optimis bahwa sektor ini sektor yang akan bisa menopang kebutuhan kita semua. Sektor ini kalau kemudian dikelola dengan baik akan menjadi income yang baik juga dan tinggi bagi kita. Anak-anak muda, saya mengajak ayo coba masuk ke dunia pertanian, gabungkan antara petani-petani pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang tua kita dengan sistem memasukkan teknologi pertanian kita, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan digitalisasi, pemasaran dan lain sebagainya akan sangat menguntungkan kita. Para pemuda lebih baik mandiri, berdikari, berdiri di kaki sendiri daripada jadi buruh di negeri orang. Asik, benar setuju, keren. Jadi petani keren lah pokoknya. Keren guys, saya jadi pengen nih menjadi petani ya kan, tapi nggak ada lahannya. Baik Cak Qodir, terima kasih sekali untuk waktunya di episode kali ini yang membahas terkait mengoptimalisasi hilirisasi pertanian yang ada di Jawa Timur. Terima kasih sekali Cak Qodir. Anak muda jangan lupa pesannya Cak Qodir ya, jangan malu. Oke, bener ya Cak ya? Iya, jangan malu. Jangan malu. Baik, terima kasih Cak Qodir sudah mampir di Kios Koran hari ini. Kita ketemu lagi di episode podcast Kios Koran selanjutnya.